Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan aplikasi Android Fixlab. Seperti biasa, sebelum kita beraktivitas jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan hari-hari kita senantiasa bermakna buat kita semua. Kita akan membahas kegunaan daripada tool yang terdapat pada Fixlab, yaitu tool edit text ya. Terdapat berbagai macam teks di sini fungsinya ya, tool daripada teks. Untuk lebih lanjut kita hapus dulu teks yang ada di sini. Kemudian untuk menampilkan teks, klik tanda plus seperti biasa, pilih teks, dan untuk menulisnya klik tanda pensil, kemudian tulis teks yang ingin. Misalkan color and texture misalkan. Tekstur. Oke. Untuk besar kecilnya bisa diklik di ikon pojok. Oke. Sementara saya sudah menyiapkan apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Saya sudah simpan dalam project. Open, design text. Oke. Inilah yang akan kita bahas. Yang pertama, style, bold, italic, underline. Style, bold, italic, underline terdapat pada tool style dalam teks. Kita kasih warna dulu. Color, pilihlah warna yang diinginkan, blue misalkan. Kemudian style, ada bold. Oke, klik bold. Oke, tebal. Kemudian italic. Miring, ada underline. Garis bawah. Checklist jikalau sudah. Yang kedua, font and texture. Font and texture. Atur dulu size-nya. Size-nya. Oke. Sudah besar, cukup. Checklist. Kemudian kasih warna terlebih dahulu. Oh, tidak perlu karena ada tekstur ya. Fontnya cari yang ya menurut kalian bagus. Blogger. Atau yang lebih tebal ya. Yang lebih tebal misalkan. Font and texture. Font sudah, kemudian tekstur. Tekstur ini mengambil dari gambar ya untuk dijadikan sebagai tekstur pada font. Saya ambil gambar yang sudah saya simpan di Fixlab. Oke, ini yang saya gunakan. Oke, di checklist. Maka dia akan menjadi tekstur pada font yang kita buat. Enable untuk menerapkan teksturnya, apakah size-nya atau skalanya. Ya, seperti saja saya ambil 60%. Oke. Kemudian ada Mesh and Reflection. Mesh and Reflection. Ganti fontnya dulu. Fontnya saya pilih yang ini saja. Boleh kasih color atau warna sesuai dengan keinginan. Mesh. Apa fungsi daripada ini? Klik on. Mesh itu berfungsi untuk memotong sebagian dari huruf in atau out. Oke, kemudian reflection, memberikan bayang-bayang di bawah. Vertical offsetnya 0 atau boleh ditambah jaraknya. Oke. Selanjutnya background, padding, and stroke. Background kita ganti dulu hurufnya menjadi kapital. Oke. Kemudian backgroundnya. Backgroundnya
enable, bisa color, bisa gradient. Color bisa gradient. Misalkan ini backgroundnya. Oke. Kemudian padding. Ya, padding. Ada di sini. Padding itu untuk menambah ke kiri dan ke kanan panjang backgroundnya. 12, left-nya, right-nya juga 12. Oke. 12. Oke. Selanjutnya fontnya. Ya, fontnya perlu kita cari yang lain, pilih yang ini saja. Oke. Kemudian stroke untuk memberikan list pada huruf. Ya, colornya saya pilih warna putih saja. Oke. Kemudian stroke white-nya, ketebalannya boleh diatur saja. Ya, oke, ini seperti ini. Checklist selesai. Copy, opacity, rotate. Copy, opacity, rotate. Fontnya terlebih dahulu. Autoran reguler yang biasa saja dipilih. Oke, ini. Copy, opacity, rotate. Size-nya boleh ditambah. Oke. Opacity terlebih dahulu. Opacity fungsinya adalah untuk memudarkan, ya. Enable terlebih dahulu, kemudian memudarkan. Nah, kita memudarkan. Oke. Perlu ditambah dengan warna biar lebih terlihat. Sekarang rotate, memutar, ya, bisa memutar ke bawah atau sebaliknya. 90 derajat. Kemudian pindahkan ke sini. Copy, menggandakan. Okay. Spacing and curve. Ganti font terlebih dahulu dan colornya. Oke, boleh ini. Kemudian fontnya, pilih font terserah yang disukai saja. Ya, apa? Spacing and curve. Boleh. Oke. Spacing berarti mengatur jarak antar huruf. Bisa by letters, by word. Ya, kita by letters. Ya. Bisa juga by words. Ya, oke. Kemudian curve. Berarti kurva itu melengkung. Ya. Kurva itu melengkung, bisa lengkungannya ke bawah, bisa juga ke atas. Kita bilang kemana, ke bawah saja. Checklist. Oke, selesai. Shadow and inner shadow. Ganti hurufnya menjadi kapital. Oke. Kemudian fontnya cari yang tebal juga. Cari yang tebal, misalkan ini shadow. Oke, shadow and inner shadow. Kemudian shadow itu bayangan, ya. Perlu kasih color, warna. Oke, blue misalkan. Kemudian shadow. Oke, shadow sesuai dengan gambarnya, yaitu memberikan bayangan ke belakang. Ya, opacity-nya. Ya, opacity bayangannya bisa diatur. Misalkan segini saja. Atau 100% boleh. Blue radiusnya. Nah, ini blue radiusnya. Bisa diatur kembali. Oke.
Kalau outer glow-nya ingin ditampilkan, silakan di checklist. Offsetnya misalkan ke kanan, X-nya ke kanan, atau kalau Y-nya ke kiri, ke bawah. Ya, ini bisa diatur. Opacity-nya dikurangi biar terlihat. Oke. Shadow. Inner shadow berarti di dalam ya. Dalam kita kasih warna yang berbeda, misalkan hijau atau yang terang ya, merah boleh. Radiusnya ini. Oke, itu saja offsetnya, nggak usah. Checklist selesai. Emboss and perspective. Selanjutnya emboss and perspective. Emboss and perspective. Emboss and perspective. Colornya dulu. Ya, colornya misalkan ini saja. Kemudian cari fontnya. Font dice. Ini dia. Emboss and perspective. Emboss sebenarnya tidak terlalu ini ya, dia hanya memberikan cahaya pada teks ya, cahaya pada teks. Oke, ya, oke saja. Perspektif ya. Perspektif ini menampilkan dari arah mana yang lebih condong kita lihat. Perspektifnya enable. Oke, ini emboss. Misalkan kita lebih depan saja ini, oke. Terserah. Ya, bebas atau dari sini boleh. Oke, misalkan seperti ini. Oke. 3 dimensi, shadow and rotate. 3 dimensi, fontnya terlebih dahulu. Cari fontnya yang bisa mendukung 3 dimensi. Misalkan ini. Dimensi, kemudian colornya ada color, ada gradient ya. Sebagai contoh saya akan color saja ya. Kemudian 3 dimensi, teksnya enable, bisa perspektif, bisa oblique ya. Kita buka perspektif, deepnya, ketebalannya. Kemudian deep colornya bisa juga, atau color auto atau gradient ya, terserah. Darkennya, nah berarti hitamnya boleh diatur. Rotasinya bisa juga, apakah ke bawah atau samping boleh. Oke, dan lain sebagainya, ke bawah. Lightingnya juga oke. Shadow, butuhkah pakai shadow? Bayangan di bawahnya. Kalau memang menggunakan shadow, silakan di enable, warnanya bisa dipilih, ya, radius dan sebagainya, ya oke. Kemudian and rotate. Oke, ini rotate-nya. Ini rotate ya. Ke atas, ke bawah. Sama kalau ini. Oke. Itulah beberapa tutorial yang dapat saya sampaikan penggunaan daripada fungsi teks pada aplikasi Android ya.